Something went wrong. Please try again. Ini loh ya, ampun. Halo. Udah di-mute semua ya? Yang belum boleh di-mute dulu. Hari ini kita akan membuka untuk membuka pendidikan kita. Anak-anak tahu ya pattern quiz ya, udah selalu ada tiap tahun pattern quiz-nya. Kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak sudah siap ya dengan mau mulai ibadah, udah siap ikut ibadah ya? Yang udah siap ikut ibadah boleh angkat jempolnya. Oke. Ya. Kita akan nyanyikan satu buah lagu I Love You Jesus. Down in my heart, I love you, Jesus. Down in my heart, down in my heart, think about it, deep down in my heart. Begini lagi toh. Begini lagi toh. Cintaku dalam sekali. Aku dalam sekali. Terus Mami ini apa? Jadi mama pakai apa? Kejuran salahan quiz. Begini lagi toh. Agak mikiran begini lagi. Oke. Yuk, ambil sikap doa, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan pada kami. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020. Tuhan Kau yang berkati, dan kiranya nanti ketika firman disampaikan kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kita mau mendengarkan firman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan satu buah lagu pujian. Ibu mau anak-anak menyanyikan lagu ini dengan sikap yang sungguh-sungguh, dengan sikap menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa Aku Datang Padamu. Baik, shalom anak-anakku semuanya. Angkatan kalian shalom. Shalom. Baik, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan, ya. Sudah siap Alkitabnya ya? Sudah? Baik, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa firman terlebih dahulu, ya. Baik, sikap doa yang baik dan benar. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Kau memberkati kami pagi ini Tuhan, sehingga kami pagi ini dapat bangun dengan keadaan yang sehat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau memberi kami berkat setiap hari yang baru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan kami akan mengawali minggu Pentekoste ini Tuhan dengan ibadah pembuka. Kiranya apa yang disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan dapat diterima dengan sukacita, masuk ke dalam hati dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah pagi ini hanya ke tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, anak-anak,
Pak El di sini duduk juga ya, karena nanti kalau Pak El berdiri ya nanti tidak begitu jelas karena backlight gitu ya. Nah, anak-anak sudah siap Alkitabnya ya? Pembacaan Alkitab kita akan kita ambil dari Amsal 1. Coba Amsal 1 ayat 7 sampai 8. Ya. Kita akan membaca bersama-sama. Amsal 1 ayat 7 sampai 9. Begini firman Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi leher. Amin. Demikian firman Allah pagi hari ini. Nah, anak-anak, judul perenungan kita kali ini adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak tahu tidak ayat ini berisi tentang apa? Ada yang tahu? Nah, ayat ini berisi tentang nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana bisa kok ini nasihat orang tua kepada anak-anaknya? Ada kata kunci di situ. Kalau bahasa kerennya keyword gitu ya. Adalah hai anakku, ya, di ayat 8. Hai anakku, berarti berpesan kepada anak-anak. Orang tua kepada anak-anak. Nah, anak-anak, ada dua nasihat penting dari 3 ayat tadi. Ya. Nasihat yang pertama, simak baik-baik. Nasihat yang pertama. Nah, nasihat yang pertama adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita dinasihati supaya kita takut akan Tuhan atau setan? Ayo. Nah, takut akan Tuhan. Tetapi di sini takutnya bukan yang, iya aku takut, aku nggak mau menghadap Tuhan. Enggak. Ya. Seperti kalian takut kalau ke kuburan, lewat kuburan, jalan-jalan malam gitu ya. Takutnya nggak seperti itu. Ya. Atau misalkan takut kepada guru kalian yang galak gitu ya. Wah, aku takut nih. Kalau sama Pak El, gurunya galak. Aku nggak berangkat sekolah aja. Bukan takut yang seperti itu. Atau aku takut ke malam-malam disuruh ibu ke warung lewat kuburan. Aku mending nggak usah belanja aja. Enggak. Takutnya bukan takut yang seperti itu. Ya. Tetapi takut di sini adalah, ya, takut di sini adalah tunduk dan taat. Tunduk dan taat kepada siapa? Kepada kehendak Tuhan. Nah, kita dinasihati supaya kita takut akan Tuhan. Tetapi takutnya di sini ada artian kita takut menyakiti hati Tuhan. Kita takut mengecewakan Tuhan. Nah, sehingga kita tunduk dan taat terhadap semua perintah-perintahnya. Nah, terus kenapa Pak? Kok takut akan Tuhan itu kok awal pengetahuan? Berarti kalau kita sudah takut, kita nggak perlu belajar dong. Kita kan sudah takut, kita sudah pinter. Enggak, anak. Bukan seperti itu. Ya, karena kalau kita takut akan Tuhan, kita mau mendengar didikan. Ya, kita mau mendengar kata Tuhan. Ya, kalau kita sudah mendengar, kita mengetahui ajaran yang baik dari Tuhan. Kita mengetahui kata hati Tuhan, kita mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, kalau kita sudah mau mendengarkan perintah Tuhan, kita sudah mau mendengarkan Tuhan, nah kita menjadi orang yang berhikmat, ya anak-anak ya. Kita jadi orang yang berhikmat. Nah, orang yang berhikmat itu dapat menerima didikan. Kalau kita dapat menerima didikan, berarti kita menjadi orang yang berpengetahuan. Kebalikannya dengan orang bodoh. Orang bodoh itu orang yang tidak mau dididik. Orang yang tidak mau diajar.
tidak mau menerima hikmah. Ya, orang bodoh membenci ajaran atau hikmah. Ya, jadi takut akan Tuhan dapat membuat kita menjadi orang yang berpengetahuan. Karena pengetahuannya kita ini selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua apa, anak-anak? Nasihat yang kedua adalah ini, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, anak-anak, setiap orang tua, papa mamamu di rumah pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Pasti ingin yang terbaik untuk kalian. Makanya setiap orang tua pasti mendidik anaknya, mengajar. Kalau anaknya nggak benar, dinasihati, dimarahin. Ya, Timi, ayo kalau bangun tidur jangan kesiangan. Nanti kalau kamu kesiangan begini. Nah, ya. Lois belajarnya yang tekun. Kalau disuruh belajar membantah jangan tanggap itu ya begini. Nah, supaya apa? Supaya kamu menjadi anak yang baik. Seperti yang diharapkan orang tua. Karena orang tua tidak ingin anaknya menjadi orang yang jahat, orang yang tidak benar. Nah, anak-anakku semuanya di sini, ya, orang tua kita ingin yang terbaik untuk kita. Dan kita di sini dinasihati untuk apa? Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi orang tuamu di rumah, ayah ibumu kalau misalkan marah-marah atau menasihati kamu, kamu jangan marah, kamu jangan dendam, kamu jangan benci. Tetapi takutlah akan Tuhan. Takutlah akan orang tuamu. Bukan berarti takut aku terus kabur dari rumah, nanti aku dimarahin, enggak. Tetapi takut mengecewakan orang tuamu. Takut membuat hati orang tuamu sedih. Ya, begitu. Sama seperti dengan saat kalian di sekolah. Saat kalian di sekolah pun juga seperti itu. Bapak ibu guru adalah orang tua kalian di rumah. Orang tua kalian di sekolah. Ya. Nah, kalian juga harus takut. Tapi bukan berarti takut aku nggak mau berangkat sekolah, enggak. Tapi takut mengecewakan hati guru. Ya, jadi kalau ulangan ya jangan mencontek. Kalau sudah dinasihati gurumu ya dituruti. Karena setiap nasihat yang keluar dari orang tuamu dan gurumu adalah untuk membuat kalian menjadi pribadi yang baik. Gitu. Nah, anak-anak, pagi ini kita sudah belajar tentang nasihat, ya, 2 nasihat, yaitu takut akan Tuhan dan apa? Dan mendengarkan didikan. Jadi anak-anak, kalian mau jadi anak pintar atau anak yang bodoh? Kalau anak pintar, dengarkanlah didikan. Takut akan Tuhan, hormati orang tuamu, dengarkanlah didikan ayahmu, ibumu, ya. Karena dengan kalian takut akan Tuhan, kalian mau menerima didikan dan kalian akan mau apa? Mau belajar, mau mengerti sehingga kalian akan menjadi orang yang berpengetahuan. Pak El yakin itu. Ya, tetapi kalau kalian menghina didikan, ya tidak menghormati hikmat, kalian menjadi orang yang orang yang itu. Ya, anak-anak, jangan menjadi orang yang bodoh, karena orang yang bodoh tidak mau dikasih tahu, tidak mau dididik, tidak mau diajar. Ya, itulah perenungan firman kali ini Tuhan, anak-anak ya. Semoga apa yang Pak El sampaikan ini dapat diterima di hati kalian masing-masing, merubah sikap kalian sehingga saat ini kalian bisa merubah sikap menjadi lebih baik. Syukur-syukur kalian sudah memiliki sikap seperti itu, takut akan Tuhan. Ya. Nah, mulailah berelasi dengan Tuhan dengan hubungan yang baik. Mulai mengenal apa sih maunya Tuhan. Ya, supaya kita tidak mengecewakan hati Tuhan, tetapi kita menggembirakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Siap anak-anakku? Siap ya? Siap? Katakan siap dengan cara siap. Oke, 1, 2, 3. Nah, mantap. Baik, kita akan akhiri perenungan firman pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami Tuhan untuk kami takut akan Engkau Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk kami mendengar setiap perintah-Mu, apa yang Engkau inginkan dari kami Tuhan. Dan berkati kami, mampukan kami untuk kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, berkati kami juga Tuhan supaya kami menerima didikan dari orang tua kami.
dan juga guru kami Tuhan. Karena kami yakin Tuhan marahnya orang tua, nasihat orang tua adalah ingin yang terbaik untuk anak. Tuhan mampukan kami jadi anak yang baik, anak yang menurut akan Engkau dan anak yang menurut kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami di dalam aktivitas hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni atas setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Nah, anak-anak, itulah perenungan firman kali ini. Ya, kita akan bertemu lagi di dalam perenungan-perenungan berikutnya yang akan di-share setiap pagi. Ya, jangan sampai terlewat. Lalu ucapan terima kasih kalian semua sudah hadir dengan baik, sudah memakai seragam, sudah mendengar firman dengan baik. Nah, setelah itu anak-anak silakan lanjutkan aktivitas bersama guru-guru kalian ya, melalui berbagai tugas yang disediakan, silakan diikuti. Ya, ingat awali dengan doa. Takut akan Tuhan, turuti kata Tuhan, turuti orang tua. Begitu dari Pak El, terima kasih banyak. Sampai jumpa. God bless you. Dadah.